Kita lanjutkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka rapat pansus pembahasan tentang penyelenggaraan angkutan massal berjalan pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kemarin yaitu di bab 4 ya, tanggung jawab penyelenggara. Kita kemarin di bab 4 tanggung jawab penyelenggara sampai di situ. Walaupun dengan catatan kemarin bahwa ada beberapa catatan yang kita minta kepada tim pemerintah, ada kira-kira 4 atau 3 kemarin dengan catatan-catatan, yaitu diurutkan ya. Kita minta kemarin agar diurutkan itu masalah tanggung jawab. Begitu juga berkaitan dengan kata-kata efisien, karena kata-kata efisien itu biasa sudah dibahas ya. Jadi ini saya minta dulu tanggapan dari pemerintah terhadap catatan sidang pertemuan sebelumnya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryanto dari fraksi PKS. Jadi begini teman-teman, kebetulan kami kemarin diberi amanah untuk melakukan kunjungan kerja untuk studi banding. Oke, itu dulu lah. Ya. Dibanding dulu. Betul. Jadi artinya menurut saya sebelum kita masuk lanjutan materi, mungkin kan ada teman-teman yang kemarin ke Pekanbaru, ada mungkin kami kemarin termasuk yang ke Jogja. Jadi mungkin kami harus melaporkan dulu nih kira-kira apa yang nanti siapa tahu bisa menjadi bahan atau referensi tambahan untuk pembahasan selanjutnya. Itu Pak Ketua. Ya, silakan. Bisa dilanjut ya. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kami termasuk gerbong yang melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dari situ kami coba menelaah, selain kami berdiskusi dengan teman-teman di DPRD Jogja, kami juga coba sekali lagi mereview materi NA kita, sehingga bisa mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Dan di sini saya sudah memberikan atau menulis beberapa catatan yang izin untuk saya bacakan Pak Ketua. Ya, silakan. Ya, ini semua penting Bu. Bukan Bapak. Oh, Pak Purwanto itu. Oke, saya kira Ibu memenuhi. Oh, bukan. Oke, jadi catatan kritis Ranperda kita. Sebagai sebuah Ranperda yang akan membangun sebuah sistem tentang penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam, maka Ranperda tentu tentang penyelenggaraan angkutan massal harus memuat substansi yang mencakup norma dan kebijakan hulu dan hilir dari penyelenggaraan angkutan massal kita tersebut. Yang pertama, dalam konteks norma dan kebijakan hulu, Ranperda penyelenggaraan angkutan massal di dalam materi dan substansi batang tubuhnya menyinggung tentang rencana induk transportasi daerah. Namun, belum menyebutkan kapan waktu rencana induk transportasi tersebut dibuat. Kemudian untuk itu, dalam Ranperda penyelenggaraan angkutan massal perlu diatur norma berkenaan dengan batas waktu penyusunan dan pembuatan dari rencana induk transportasi daerah. Materi yang harus diatur dalam rencana induk transportasi daerah dan harus berbentuk peraturan daerah. Kemudian yang kedua, ruang lingkup perda harus dipastikan mampu menjawab kebutuhan norma dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan sistem penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam dan mempergunakan istilah atau penyebutan yang sesuai dengan judul Ranperda. Penyebutan sistem BRT di dalam ruang lingkup menjadi tidak pas dan tidak relevan dengan judul Ranperda. Jadi ini mungkin coba nanti kita telah lagi. Saran terhadap ruang lingkup Ranperda yaitu yang pertama, perencanaan dan pengembangan angkutan massal. Yang kedua, pengoperasian angkutan massal. Yang ketiga, kerjasama penyelenggaraan angkutan massal. Yang keempat, pengawasan, pelaporan dan evaluasi. Yang kelima, peran serta masyarakat. Ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Kemudian yang keenam adalah tentang pendanaan. Kemudian yang ketiga, kerjasama penyelenggaraan angkutan massal perlu masuk dan diatur dalam Ranperda secara jelas. Karena ini menyangkut nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dari awal harus kita buatkan aturan-aturan yang mengikat untuk operasi ini.
Mengingat kebutuhan anggaran yang relatif besar dan kompleksitas dalam manajemen penyelenggaraan pengemasan, kerjasama bisa dibangun antar daerah maupun dengan pihak swasta. Nah, di sini juga mungkin perlu dijelaskan ketika nanti masuk kita ke materi BRT tentang operasi kita ini kan sistem kita pembelian jasa ya, pembelian jasa per kilometer. Ini juga harus dijelaskan apakah hanya untuk BRT-nya saja atau menyangkut feeder-feedernya, komponen feedernya, misalnya bus pengumpannya ya. Apakah di situ kita juga melakukan kerjasama dengan mereka atau ini hanya khusus di bus yang dalam referensi. Nah, itu juga harus dijelaskan karena juga kompleksitasnya cukup tinggi. Kemudian yang keempat dari catatan kami, perlu dirumuskan lebih mendalam berkenaan dengan peran serta masyarakat. Sangat disayangkan bila peran serta masyarakat masih sebatas memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah atau penyelenggara transportasi massal. Kita tahu masyarakat sekarang ini berbeda dengan dulu karakternya, mungkin kritis, sehingga di situ mungkin kita bisa buatkan satu sistem komunikasi dengan mereka, apa kira-kira peran mereka yang bisa kita ambil. Caranya bagaimana? Ya, mungkin bapak-bapak tahu bagaimana cara kita melibatkan mereka secara luas. Itu mungkin perlu sistematik yang tersendiri. Kemudian yang kelima tentang pendanaan. Perlu dirumuskan dengan lebih jelas dan tegas berkenaan dengan pendanaan. Kenapa muncul angka 3% dalam Ranperda dan bagaimana konsekuensi dari kerjasama dalam penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam bila hal tersebut diatur dan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3% bukan angka yang kecil. 3% dari APBD kita sekarang yang menembus 4 triliun itu sekitar 120 miliar per tahun, dan ini berpotensi untuk berkembang terus kan. Jadi mungkin tahun depan kita di 5 triliun dan seterusnya. Nah, ini perlu kajian ulang angka 3% ini. Karena arah dari sistem transportasi kita ini adalah transportasi yang bekerjasama dan mau kita kerjasamakan dengan pihak swasta, dengan BUMD dan sebagainya. Apakah kira-kira relevan ketika kita swastakan ini? Tentu dalam kerjasama itu ada untung dan rugi, dan harapan kita dengan payung hukum yang kita bikin ini, pemerintah negara mengharapkan tentu keuntungan. Nah, ketika sistem ini untung, apakah angka 3% ini masih cukup relevan? Jadi mohon dikaji lagi, mohon kita agak konkretkan terhadap angka ini, karena nanti begitu ini kita sebut ini sangat mengikat kita, dan selain ini tentu akan kontraproduktif terhadap kebutuhan kita yang lain untuk pelayanan masyarakat di bidang yang lain. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jogja itu bagaimana sebenarnya kondisi realnya, itu yang perlu Pak saya sampaikan, sehingga kalau itu nanti pokok-pokok pikiran hasil dari Jogja itulah pokok pikiran sehingga menjadi sebuah acuan kita di rapat DPRD ini. Misalnya contoh di Jogja itu rupanya peran masyarakatnya, keterlibatan masyarakat apa, di sistem apa dia masyarakat terlibat, misalnya apakah dia sebagai dewan pemantau atau mungkin dewan pengawas pendekatan masyarakat dari mana. Nah, itu gimana sebenarnya kondisi realnya di Jogja. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kemarin itu kunjungan kita ke DPRD Provinsi Jogja ya, tepatnya kami diterima oleh stafnya saja, karena pada saat itu berbarengan dengan agenda lain mereka, sehingga kami dalam mengeksplor isu ini kami rasa memang agak kurang maksimal. Cuman ada beberapa mungkin yang bisa kita sharing di sini, yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa sistem di sana, sistem transportasi di sana, terutama yang berbasis dengan bis, itu cukup bisa melayani atau cukup bisa menjangkau area yang cukup luas. Nah, itu yang disampaikan dari teman-teman di sana. Nah, terkait dengan biaya, terkait dengan sistem. Kalau sistem kerjasama secara umum mereka mengatakan bahwa mereka dikelola oleh BUMD. Tapi sekali lagi itu tidak cukup detail kami mendapatkan informasi itu, sehingga mungkin nanti kita perlu kajian-kajian lagi, mungkin termasuk sama staf ahli kita lah, bisa untuk mengeksplor lah terhadap sistem yang ada. Dan ada satu keuntungan yang kita miliki sebenarnya secara geografis
dan soal fasilitas, karena mereka mengatakan bahwa di sana sistem dengan basis bus ini memang cukup efektif dan cukup menjangkau. Cuman yang jadi permasalahan juga mungkin tentang durasi mereka itu masih belum bisa konsisten. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin jalan-jalan di sana tidak cukup komprehensif lah untuk mengakomodir sistem yang mereka jalankan. Mungkin ini keunggulan kita, kita di Batam, kita sebagai daerah baru dengan sistem pembangunan yang sudah berjalan, yang sudah ada saat ini, sudah tersedia saat ini, dengan jalan-jalan utama, jalan protokol kita cukup untuk mengakomodir dari apa yang mau kita rencanakan ini. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Pak. Ada nggak di sana dilibatkan kira-kira masyarakat dalam kontrol bus itu? Sana sudah BSD atau memang masih sistem kita di sini BSD sudah ada trustnya, atau memang mereka BUMD itu punya angkutan massal atau bus gitu ya, tetapi dia mempunyai rute yang masih biasa gitu, atau jalur atau trayek yang masih biasa, atau memang sudah dikondisikan juga seperti kita di sini gitu. Ya, jadi untuk trayek, kalau trayek memang pemerintah sudah mengatur itu. Jadi bus-bus yang di sana itu sudah mengikuti trayek yang diatur pemerintah. Bahkan mereka sudah lama itu. Ya, jadi mereka tiap tahun ada evaluasi trayek. Mana area yang gemuk, mana area yang yang kurang. Itu sudah berjalan. Cuman sekali lagi mohon maaf, mungkin kami tidak bisa maksimal dalam mengeksplor itu terkait dengan kerjasama dengan BUMD, terkait dengan untung ruginya, berapa pendapatan mereka, berapa pengeluaran mereka, belum dapat itu. Jadi mungkin nanti di forum ini kami minta ketua mungkin bisa menugaskan lah untuk tim ahli kita untuk bisa komunikasi lebih jauh lagi. Karena ini penting buat kita, karena kita mau membuat sistem di mana sistem ini akan memberikan keuntungan bagi negara di kemudian hari. Jadi tentu orientasi kita adalah ekonomis. Sebisa mungkin kita itu tidak bicara tentang subsidi lagi, karena kita berharap sistem yang akan dibangun jadi sistem yang sehat dan diharapkan bisa memberikan income. Selain income terhadap kemakmuran yang langsung diterima masyarakat, juga mungkin income yang bisa membantu untuk menjalankan roda pemerintahan di bidang-bidang lainnya. Di sana APBD-nya berapa di subsidi itu BUMD? Belum sampai ke situ. Nggak sampai ke situ ya? Karena yang kami ajak diskusi ini agak kurang kompetensi. Kami tidak. Beliau memang menyampaikan, tapi kami tidak cukup menjadikan itu tidak berani menjadikan itu sebagai referensi. Oke. Ada lagi pikiran untuk kita cari informasi tentang Jogja dulu, hasil ungkap. Saya rasa kalau yang dari Jogja di sini cuma saya sendiri ya, yang lain. Selain ini cukup karena mendampingi ya, Pak Cito ya. Nggak ada ya. Oke. Mungkin sementara itu. Jadi rekomendasi dari kami minta bantu Pak Ketua untuk mengutus komunikasi ya, lebih intensif lagi terhadap data-data transportasi yang dari sana. Tadi sudah ada cara belum? Sudah ada. Cuman kami mendapatkan salinan perda. Kami pelajari ini perdanya adalah perda umum. Jadi perda yang melingkupi angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga di sini mungkin diperlukan saya tidak tahu apakah di bawah perdanya ada perda turunan. Mungkin terhadap BRT, mungkin terhadap LRT-nya. Kan di sana itu kan bukan cuma itu, kan ada BRT juga. Saya kurang tahu, nanti coba dengar saja untuk tim ahli kita untuk bisa mengeksplor lagi. Maka di sini tadi saya sebutkan bahwa apakah yang kita buat yang sekarang ini adalah perda yang menyangkut angkutan umum massa secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara BRT, tentu ini kayaknya harus dibuat peraturan secara eksklusif kan gitu. Karena kan berbeda-beda itu. Jadi ke depan di Batam itu bukan cuma BRT saja, itu nanti ada LRT dan lain sebagainya. Apakah itu cukup relevan kalau mau kita bicarakan di forum rancangan perda yang mau kita lakukan? Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi dari Pekanbaru saya bacakan dulu ya. Ya, jadi dari Pekanbaru bahwa kita sedang kunjung kemarin dan didampingi oleh dari tim pemerintah kemarin di isu. Ya, jadi memang kemarin kita diterima oleh ketua dari DPRD-nya, ketua Komisi 4,
Dan dari disubnya Sekretaris Dinas Perhubungan itu Pak CP ya, sama Kepala UPT Jalan Rayanya. Jadi ada beberapa hal yang memang kemarin bahwa mereka, saya simpulkan saja, mereka mengakui bahwa Perda itu sudah ada tapi belum dijalankan. Ya. Dan yang kedua, sekarang mereka ini masih sama kayak kita, yaitu Metro Pekanbaru namanya, angkutan itu ada 95 tapi hanya 45 yang aktif. Nah, alasan operasional. Ya, jadi alasan operasional kemarin sampai sekarang pun PT itu kemarin hampir 2 bulan ini memang tidak jalan karena subsidi dari pemerintah belum turun. Ya, dari pemerintah itu memang dianggarkan untuk operasional transportasi massal di Pekanbaru itu dianggarkan 32 miliar, lebih kurang 24 miliar disokong oleh pemerintah, ya, disubsidi oleh pemerintah, sedangkan sisanya itulah diharapkan operasional pendapatan dari mereka untuk menutupi itu. Nah, tetapi dari pemerintah juga memang belum maksimal kita melihat mendukung transportasi ini dari anggaran yang mereka siapkan. Nah, yang kedua adalah memang mereka sendiri akui karena feeder-feeder atau stasiun-stasiun kecil belum ada sehingga penumpang pun masih terbatas. Artinya masih stabil. Nah, sehingga mereka menggunakan 8 koridor atau 8 trayek yang mereka sudah sampaikan kemarin. Jadi sehingga mereka punya kendala pengoperasian bus metro Transmetro Pekanbaru ini karena secara teknis karena anggaran tidak mencukupi. Ya, jadi ini yang perlu, dan kemarin kita tanyakan masalah anggaran subsidi pemerintah yang maksimal, artinya tidak harus 5% sih, artinya maksimal itu artinya 2 atau 3% itu misalnya. Bagaimana dengan rasionalisasi dengan makan bergizi untuk tahun 2025 penganggarannya. Nah, kebetulan kemarin Ketua Komisi 4 rupanya tidak duduk dalam banggar. Nah, karena jadi dia nggak bisa menguraikan itu, tetapi dia sampaikan bahwa memang dukungan terhadap penataan transportasi metro di Pekanbaru memang dewannya mendukung. Kalau kita lihat Pekanbaru, kendala yang banyak, bukan hasil yang banyak. Jadi kembali kita ke yang tadi. Jadi maksud saya kan begini, harapan kita sebenarnya kan nanti kita akan bahas lebih detail lagi masalah pasal demi pasal. Kalau memang ada masukan seperti kata Pak Sianto tadi untuk kita menekankan lebih mendalam lagi setiap pasalnya, sehingga peran masing-masing pihak atau stakeholder yang ada lebih maksimal lagi, kita mainkan lagi pasal demi pasal. Menurut saya seperti itu. Ya, yang kedua adalah sepengetahuan ini, nanti coba jawab Pak Cito. Ada sebuah pertanyaan bahwa di Jogja itu adalah perdanya angkutan secara umum, angkutan massal secara umum, artinya tidak hanya BRT, tapi pengaturan angkutan massal secara umum. Ya, nah kalau di Jogja kan begitu. Nah, sedangkan ditanyakan tadi apakah kita ini mengatur semua ataukah spesifikasi atau kekhususan di BRT. Nah, memang kalau kita lihat memang bahwa termasuk persidangan ini, memang sampai sekarang saya lihat bahwa kita bicara masalah perda kekhususan itu. Sebentar. Berapa tuh? Ya. Itu tadi kan di sana menyinggung subsidi tadi ya. Nah, saya mau tanyakan subsidi di sana itu ada batasnya tidak? Misalnya tuh dalam pengoperasian misalnya 5 tahun pertama misalnya subsidi pemerintah 3% misalnya. Nah, setelahnya berapa persen? Ada tidak? Kalau di Pekanbaru memang di perdanya itu maksimal 5%. Maksimal, artinya bisa 1%, 2% tergantung daripada bagaimana pula nanti banggar di DPRD-nya mengoperasi itu. Iya, ada ruang. Ada. Nah, tetapi sekarang ini kita minta dulu tim pemerintah tentang judul apakah ini. Nah, itu sekarang. Izin Ketua, Ya, silakan. sebelum dilanjutkan, saya mau menambahin sedikit hasil dari kunjungan kerja kita di Pansus yang di Pekanbaru terkait dengan peran organda di Pekanbaru dalam korelasinya terhadap penyelenggara transportasi massal ini tidak signifikan dan bahkan tidak banyak terlibat. Tidak ada, hasil. tidak ada terlibat. Tidak ada terlibat, enggak Ketua. Semalam saya pertanyakan, dia mengatakan tidak mengatakan tidak terlibat, tapi akan dalam hal bisnisnya seperti itu yang kita
diskusikan. Ada lagi poin yang lain yang saya sampaikan bahwa sistem transportasi massal kita di Kota Pekanbaru tidak menggunakan sistem by the service. Ya, by the service akan tetapi dilaksanakan secara mandiri yang dioperasionalkan oleh Dinas Perhubungan. Saya rasa itu ketua yang perlu kita tambahin. Terima kasih. Oke, saya ada lagi sebelum Pak Cipto kasih pandangannya. Di awal itu kita mau bikin BRT. BRT itu pasti komunikasinya, pasti raperda ini yang akan dibentuk itu akan menyangkut semua angkutan umum. Contoh, kemarin saya bilang BRT pakai lainnya, pakai cat ya. Sementara ini otomatis feedernya diatur, betul nggak? Boleh nggak masuk organda yang dari luar kayak masyarakat sekarang itu dapur 12 masuk ke situ sampai situ. Terus gimana dengan Grab seperti itu pasti menyangkut Pak, nggak mungkin mengatur khusus ini terus nggak nyangkut yang lainnya. Jadi itu mungkin masukan aja Pak Cipto ya. Jadi semuanya pasti sangkut ini gitu. Nggak mungkin itu. Kalau di Jogja tadi kan nggak ada BRT-nya itu di Jogja. Saya tahu di Jogja itu nggak ada BRT. Kalau mustahil di Jakarta mestinya. Seperti itu. Jangan di Pekanbaru juga, Pekanbaru nggak ada juga. Malah itu ya, nggak karuan ya. BST. Ya. Jadi maksud saya, balik lagi ke judul di awal itu BRT, pasti raperda ini akan mengaturkan di awal raperda ini nggak punya raperda kita kan, angkutan umum kita kan, ya Pak Cipto, nggak punya sama sekali, belum ada diutarakan sama Pak Kadis kan, bahwa kita sekarang bikin BRT ini sekalian membuat raperda untuk angkutan umum gitu loh. Jadi pastinya BRT ini menyangkut semuanya gitu loh. Ya bukan ada ruang wajib gitu loh. Pasti aturan itu menyangkut yang angkutan umum yang lainnya gitu loh. Kalau ini nggak ada aturan yang angkutan lainnya, percuma bikin BRT ini, ya kan? Yang lainnya masuk sembarangan seperti itu, apa gunanya gitu loh? Supaya tercapai. Makanya saya di awal tanya, aman itu maksudnya apa? Aman itu sebelumnya mungkin rawan, nggak enak, nunggunya nggak ada, gitu kan. Sekarang ada ininya, ada tempat ngopinya, tempat ini. Terus terjangkau itu apa? Terjangkau itu berhubungan dengan APBD, pendapatan, betul nggak? Nggak. Yang masyarakat terjangkau, tapi APBD harus ada profit dong. Seperti itu kan, masyarakat terlayani dengan baik, APBD kita tidak banyak subsidi kan, seperti itu Pak Cipto. Terjangkau itu sebetulnya. Makanya kata efisien kemarin itu efisien semuanya itu sebetulnya, gitu loh. Saya kira kembali ke yang awal aja Pak Cipto. Jadi kalau bikin raperda ini sekalian komplit itu izin juga seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, saya persilakan Pak Cipto. Terima kasih. Terkait dengan perda lalu lintas sebetulnya Batam punya Pak, tahun 2001. Sebetulnya sudah tidak berlaku lagi, tapi belum diperbarui. Seiring dengan undang-undang lalu lintasnya yang sudah tahun 2009 belum muncul lagi perda kita yang terbaru. Nah ini kita saya ambil contoh di Jakarta. Jakarta itu punya perda transportasi. Di situ mengatur semuanya. Ada lautnya, daratnya, kereta api. Namun pengaturannya hanya spot sedikit-sedikit saja Pak. Lalu setelah itu dikhususkan lagi perda BRT tahun 2014. Nah itu khusus mengatur BRT. Nah untuk yang Jogja mungkin yang perda induknya, perda yang tadi Bapak sampaikan di induk itu artinya mengatur secara keseluruhan tapi tidak detail. Nah di Batam kita ada perda induknya tahun 2001, mestinya dilakukan apa ya? Ya permajaan atau bahkan aturan di atasnya sudah berubah semua. Nah tapi kalau itu mungkin ke depan kita masuk ke dalam pembahasannya program berikutnya untuk kita membuat peraturan transportasi yang lebih komprehensif secara keseluruhan. Nah itu mungkin lebih dari 200 pasal dalam itu Pak, karena itu menyangkut secara keseluruhan. Nah kalau untuk perda BRT ini yang baru ada, yang sepengetahuan kami pertama itu Jakarta yang pertama. Yang kedua itu Pekanbaru, baru bulan April kemarin 2024 disahkan, ada di kita. Nah terkait dengan jadi untuk pembahasan ini kita lebih khusus ke BRT-nya, walaupun ada
kaitannya dengan angkutan umum lainnya, tapi tidak secara khusus kita bahas secara detail. Contohnya kemarin di bab 6 itu kemarin kita ada angkutan umum lainnya yang berhimpitan. Nah itu kaitannya dalam pengaturan trayek BRT ini tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum lainnya yang ada di situ. Lalu terkait dengan terkait dengan pendanaan, mungkin ada nanti bab yang akan kita bahas Pak, pendanaan di sana 3% nanti pada saat kita itu usulan, nanti pada saat itu pembahasan akan kami tampilkan hitungan kenapa 3% dan sebagainya. Dan 3% itu bukan subsidi, artinya mengalokasikan anggaran dari APBD, dan itu juga sudah include dengan kalau kita pengeluarannya BLUD Pak. BLUD artinya di sana juga ada pendapatan. Jadi pendapatan itu juga masuk dalam APBD, juga termasuk dalam pembiayaan. Jadi kalau seandainya pendapatannya lebih besar di BLUD, tentu di porsi APBD-nya akan lebih kecil. Namun totalan secara keseluruhan kita coba usulkan di APBD. Lalu terkait dengan swakelola ya. Kalau di Pekanbaru itu murni swakelola. Swakelola artinya dia armadanya punya pemerintah sendiri. Kebetulan Pekanbaru itu dapat hibah lebih banyak daripada Batam dari Kementerian Perhubungan. Jadi makanya yang banyak-banyak itu Pak, bukan mereka beli Pak, itu hibah dari kementerian sejumlah 90-an yang bisa dioperasikan hanya 40-an. Nah, cuma kelemahan di perda kita ini, kita membuat dua pilihan untuk operasional ini, bisa bermitra, bisa kerja swakelola. Nah, kelemahan swakelola itu kemarin kondisi di Pekanbaru ketika terhenti satu, mati secara keseluruhan. Begitu juga kalau seandainya kita tergantung kepada bermitra, ketika mitra itu dia bergejolak, apakah demo internal, mati dia, tidak ada perbantuan dari swakelola. Jadi sama seperti Jakarta. Jakarta ada dua koridor yang swakelola Pak. Jadi ketika satu koridor yang dikelola oleh operator bermasalah, dia bisa perbantuan. Begitu juga sebaliknya ketika kita di internal ada gejolak seperti keterlambatan SDN, bisa satu koridor itu kita beberapa bis kita alihkan ke sana karena pembayarannya pola rupiah kilometer. Mau rute mana saja pun tetap yang itu rupiah kilometer. Nah itu kaitan dengan pola operasional. Lalu terkait dengan BTS, saya paham kalau jawabnya itu yang dia sudah dapat bantuan BTS kemarin sebelumnya. Pada tahun 2024 ini kan program BTS itu diserahkan kepada daerah semuanya untuk membiayai operasional lanjutnya. Setahu saya Jogja dan Bali atau yang tidak mampu melanjutkan program BTS yang di pusat, dan itu yang diistirahatkan bis yang dari pemerintah pusat, mestinya itu dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Nah Batam salah satu, jadi BTS itu salah satu program untuk meningkatkan layanan. Nah kalau BTS itu baik seperti pembelian jasa layanan, jadi kita membeli jasa layanan oleh perusahaan, dia yang menyediakan, kita bayar rupiah kilometer. Ada juga pola untuk memperbaiki layanan itu kita beli sendiri armada, kita yang operasikan atau kita dioperasikan oleh pihak ketiga atau operator. Nah seperti yang di Batam kita ada dua pola itu, pola BTS, bahkan 3 pola di Batam. Pola BTS 3 koridor, 1, 2, terus pola armada yang kita miliki dioperasikan oleh pihak operator, dan ada 2 koridor yang kita armada yang kita miliki kita swakelola. Jadi ada 3 cara. Namun untuk bis yang kita miliki ini yang paling baru tahun 2018 Pak, yang paling baru itu pun hanya 10 unit. Selebihnya bis tahun 2014, 2016. Artinya kalau seandainya kita tidak bisa membeli armada baru, artinya kita alternatifnya kita pilih adalah BTS. Nah, atau memang kedepannya memang ini aja kita bahas, atau memang ada niat lagi untuk berubah perda itu? Karena begini Pak, dengan teman-teman tadi di Jogja, ya kan, dengan bahasa Pak itu, saya begini, kita ada kekhawatiran jangan sampai tersentuh, walaupun ini BRT, bersentuhan dengan angkutan yang lain. Kalau belum pengaturan, belum ada perda hukumnya, kan begitu. Memang bisa dari anak menjadi mama, mama dulu jadi anak pun ya terserah kita, kan begitu. Walaupun sebenarnya mama dulu baru anak, tapi kalau sekarang telur dulu jadi ayam pun nggak apa-apa, walaupun ayam juga jadi telur, kan begitu, telur kan begitu. Inilah sekarang secara psikologisnya. Nah kira-kira dari tahun 2009 sampai sekarang Pak, atau mungkin Dewan yang dulu nggak mau
buat perdanya atau gimana sebenarnya Pak? Kenapa nggak dibuat itu Pak Cipto? Nah, saya tambah sedikit itu. Jadi maksud saya itu gini, Pak Cipto kemarin saya ingat betul, Pak Kadis bilang tidak ada perda selama ini, betul nggak Pak? Kok sekarang muncul tahun 2021 sudah ada perda? 2001. 2001 sudah ada perda tapi tidak berlaku. Betul kata ketua tadi. Sekarang yang tidur nih kotanya atau dewannya yang tidur atau gimana nih Pak? Kan lucu itu 2001 lama banget tuh Pak. Nah sekarang muncul ini maksud saya, meskipun lah Pak Cipto bilang itu 200 pasal yang akan dimunculkan, silakan aja Pak. Kita itu sudah modern Pak, mau ribuan pasal pun nggak apa-apa Pak. Yang terpenting maksud saya hasil dari ini itu tercipta dengan baik. Ya, izin Ketua, dari awal pengusulan perda ini dengan judul yang spesifik ya, kita memang lebih arahnya mengatur ke angkutan umum massal berbasis jalan. Bahkan terakhir berbasis jalan itu memang dimunculkan dari setelah kita harmonisasi supaya lebih kekhususannya tidak bias karena angkutan umum massal berbasis rel, berbasis jalan dan sebagainya. Jadi ya ke depan mungkin apakah menjadi PR kita atau PR kami perhubungan dalam rangka untuk tadi kita sampaikan meremajakan yang peraturan daerah tentang transportasi itu tahun 2001 untuk kedepannya menjadi bahan PR kami usulkan. Jadi kita minta juga sama dinas nanti komunikasi kita ke Menhub ini benar-benar orang yang bisa kita ajak diskusi yang berkaitan dengan spesialisnya atau mungkin jabatannya atau mungkin tupoksinya berkaitan dengan perda ini, sehingga diskusi kita hidup nantinya Pak. Ya, maka dengan ini yang perlu disampaikan, saya sudahi pertemuan ini. Nggak ada lagi ya? Ya, dengan demikian rapat pansus angkutan massal berbasis jalan kita skor untuk sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.